hormati, hari ini insya Allah kita memulai perjalanan kita untuk tugas penting terkait dengan bagaimana mendorong pengembangan Badan Layanan Umum Daerah SMK di Sulawesi Selatan. Karena itu saya ingin menyampaikan harapan dan keinginan saya yang sangat besar terkait dengan ini. Bapak Ibu yang 20 orang ini tentu sangat berperan penting untuk memberi catatan sejarah bagi SMK kita di Sulawesi Selatan yang saat ini kita telah mendapatkan persetujuan dari PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk kegiatan menambah peran dan fungsi kita dari SMK konvensional menjadi SMK Blood Badan Layanan Umum Daerah. Ya tentu sekali lagi saya sangat berharap Bapak Ibu kita akan memiliki diferensiasi sesuatu yang berbeda antara kita dengan yang lain. Karena ini kita akan menjadi model, menjadi contoh untuk Blood yang akan datang. Jadi kalau ini bisa berhasil, insya Allah Sulawesi Selatan dengan 168 SMK negeri tentu akan bisa mengikuti jejak kita. Ya, Bapak Ibu ini akan tercatat dalam catatan sejarah tinta emas kalau kita berhasil untuk melakukan ini. Nah, tentu saya percaya, saya yakin dengan potensi yang kita miliki, ini semua bisa kita lakukan dengan baik. Nah, insya Allah hari ini diskusi kita, FGD kita, saya mohon untuk kita betul-betul bisa mendapatkan lesson learned, best practice dari SMK yang telah mendahului kita melakukan kegiatan ini. Jadi mohon nanti diskusinya betul-betul fokus, mulai kita lihat bagaimana regulasi yang mereka miliki terkait dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya di SMK. Bagaimana caranya mereka beradaptasi dengan ketentuan itu. Bagaimana hubungan mereka dengan pemerintah provinsi. Bagaimana dalam hal perencanaan keuangan. Bagaimana hak-hak dan kewajiban dari para guru-guru kita yang akan terlibat dalam program ini. Di mana peran-peran siswanya. Bagaimana proses penganggarannya. Bagaimana apa yang menjadi kewajiban dari sekolah kepada pemerintah provinsi. Nah, ini yang harus kita lihat dari mereka. Tentu pengalaman-pengalaman praktis itu kita butuhkan untuk nanti kita olah lagi setelah kita pulang ke Makassar, supaya kita punya banyak bahan diskusi. Karena dari hasil pertemuan kita nanti sampai insya Allah besok di Jogja,
Saya berharap kita tiba di Makassar, Ibu Kabit nanti akan kita buat lagi pertemuan, dan saya ingin pertemuan itu mungkin sekitar 2 hari supaya kita membahas apa yang menjadi hasil-hasil yang kita peroleh dari FGD di 3 SMK yang akan kita kunjungi, dan kita akan menemukan satu format yang akan kita sepakati untuk BLUT kita di Sulawesi Selatan. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi mohon sebentar betul-betul Bapak Ibu memanfaatkan kesempatan yang baik untuk belajar dari teman-teman SMK di Surabaya, di Malang, dan besok di Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Sulawesi Selatan untuk berdiskusi kira-kira dalam 2 bulan terakhir ini. Ibu Kabit bersama-sama dengan tim mempersiapkan badan daerah ini untuk merespon keinginan atau permintaan dari pemerintah provinsi, juga menindaklanjuti apa yang telah menjadi kebijakan di Dirjen Vokasi terkait dengan pengembangan SMK menjadi badan umum daerah. Nah, di Sulawesi Selatan saat ini kami ada kurang lebih 168 SMK negeri, tapi untuk tahap pertama ini sebagai tahap untuk pilot project, melalui proses seleksi yang telah kami lakukan, saat ini baru ada 19 SMK yang telah dinyatakan untuk menjadi BLUT melalui keputusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, beliau semua dari sini, dan kami hari ini akan datang di 3 tempat. Pertama ini di SMK Negeri 5 Surabaya. Setelah ini insya Allah kami akan lanjut ke Kota Malang, dan besok juga kita akan bersama-sama dengan teman SMK di Negeri 6 di Yogyakarta. Nah, tentu dari pertemuan ini kami sangat berharap Bapak Ibu para kepala UPT kami yang dari Sulawesi Selatan, mereka ini tidak mau apa saya sebut tahun bersatu, tapi mereka ini ada yang dari Kota Makassar dan juga ada dari beberapa kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Kami siap untuk mendengarkan bagaimana implementasi dari badan umum daerah yang telah Bapak jalankan di sini. Dan secara khusus Pak, saya kebetulan juga sekolahnya masuk, Pak, saya perkenalkan Pak Andi Umar. Andi Umar ini Kepala UPT SMK Negeri 10 Makassar, tapi beliau juga sekaligus sebagai Ketua MKKS untuk SMK. Operasional Pelaksanaan Pendidikan atau BPOPP di Jawa Timur, sehingga
di Jawa Timur ini SPP sudah tidak ada, hingga diganti dari pemerintah daerah. Nah, besarannya adalah berbeda-beda antar kabupaten, itu berbeda-beda disesuaikan dengan indeks ekonomi yang ada di kabupaten kota tersebut. Ya. Nah, untuk dihitungannya adalah kalau kami untuk bos itu 1.600.000 per siswa per tahun. Kemudian kalau untuk BPOBB ini di Surabaya untuk yang kelompok teknologi ini kami mendapatkan 215 per siswa per bulan, ya, sehingga dikalikan jumlah siswa. Nah, tetapi di samping itu kami masih diberi kesempatan untuk bisa kerjasama komite untuk minta sumbangan ke orang tua. Nah, tetapi karena kondisi di SMK ini kita banyak prakteknya, jadi meskipun kita sudah melaksanakan MBS, kita banyak praktek dan juga kita dituntut untuk memiliki atau menghasilkan siswa yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Akhirnya dalam hal praktek kita diupayakan untuk praktek ini membuat barang yang jadi, ya, barang jadi. Ya, tentunya untuk bisa diakui oleh masyarakat, maka barang yang jadi ini bisa dipasarkan kepada masyarakat atau barang itu bisa diakui oleh industri, sehingga kemampuan siswa itu sudah bisa diakui oleh industri. Nah, kemudian karena ada pemasaran, ada penjualan produk, sehingga ada pendanaan yang masuk. Nah, tujuannya adalah ini sebenarnya sekolah untuk mengupayakan supaya kita bisa mengadakan pembelian-pembelian, kemudian kita bisa merekrut tenaga lagi baru untuk pegawai atau untuk belanja pegawai, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah atau mutu pendidikan di sekolah. Nah, tetapi terbentur dengan peraturan Menteri Keuangan atau tergantung dengan peraturan dari pemerintah, yaitu dengan adanya PNBP. Nah, yaitu pendapatan negara bukan pajak, yang mana kalau suatu lembaga itu menghasilkan produk dan itu mendapatkan ada dana pemasukan, sedangkan lembaga negara itu semuanya adalah milik pemerintah, maka harus disetor ke negara. Nah, ini yang menjadi waktu itu adalah permasalahan bagi kami. Nah, akhirnya karena ada payung hukumnya untuk supaya kita tidak setor ke negara, yaitu adanya BLUD di Permendagri yang sekarang ini sudah, yang tahun 2017 sudah ada, tapi sudah dirubah ke tahun yang 2018, Permendagri 79 tahun 2018, yaitu adanya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Nah, sehingga dengan Badan Layanan Umum Daerah ini kemudian kita melakukan atau pengajuan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah, kemudian dilakukan tahapan-tahapan penilaian. Tahapan-tahapan penilaian akhirnya ditetapkan waktu itu adalah 20 SMK. Nah, penetapannya ini pun juga berdasarkan dengan penilaian-penilaian dari beberapa unsur, yaitu dari inspektorat, kemudian dari Bapeda, dari BPKAD, ya, dari Biro Ekonomi dan sebagainya. Jadi beliau-beliaunya ini menganalisis benar nggak apa yang diusulkan oleh SMK bisa dijadikan BLUD. Nah, ternyata yang memenuhi syarat ini baru didapatkan SK oleh gubernur untuk menjadi BLUD.
tambahan tugas baru lagi selain sebagai kepala SMK yang konvensional saya menyebut begitu, ini mendapat mandat lagi dari pemerintah provinsi untuk juga sekaligus menjadi SMK Badan Anggaran Daerah. Bapak Ibu yang saya muliakan, khususnya pimpinan Bapak, keistimewaannya kalau SMK Blue itu ada kewenangan yang lebih untuk kita melaksanakan proses manajemen keuangan. SMK tidak akan lepas daripada unit produksi dan teaching factory. Kalau SMK non-blue ada unit produksi, ada penghasilan yang didapatkan oleh sekolah, maka harus dilaporkan kepada pemerintah, kan itu ya. Bisa jadi pendapatannya itu 50 juta harus disetorkan kembali kepada pemerintah. Tapi kalau SMK Blue cukup pelaporannya saja, sehingga pendapatan yang didapatkan oleh unit produksi teaching factory SMK Blue bisa dipakai untuk pengelolaan sekolah itu sendiri. Itu istimewanya, Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa sekali Bapak Ibu yang ragu di sini nanti ingin menjadikan SMK Blue, itu sangat luar biasa sekali. Sehingga ada kewenangan yang sedikit menjadi kekhususan dari SMK Blue. Yang kedua, SMK Blue itu selain, mohon maaf kalau di Jawa Timur itu ada bantuan dari pemerintah itu dari bantuan BOS pusat, kemudian ada namanya BPOPB dari Provinsi Jawa Timur. Itu saja bantuannya. Tapi kalau SMK Blue mendapatkan juga bantuan dari anggaran pemerintah daerah provinsi, dan itu menjadikan satu keistimewaan lagi buat kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin percaya Bapak Ibu tadi pagi ada di SMK 5 Surabaya kan sudah mendapatkan tayangan yang sangat luar biasa. Insya Allah tayangannya sama dengan SMK 2. Kan kami ingin nanti lebih beda untuk kita tampilkan kepada Bapak Ibu yang akan ditampilkan. Kebetulan kami punya tim dari subgrapnya SMK 2 yang membidangi Blue itu mulai dari awal. Nanti mungkin ada kesempatan kami tidak akan tayangkan yang seperti sama yang di SMK 5, tapi lebih banyak nanti terkait dengan tanya jawab. Ini nanti insya Allah akan lebih mengenal. Ya, kalau sistem bagaimana untuk proses menjadikan SMK menjadi SMK Blue, saya pikir nanti di sana sudah banyak dijelaskan. Dan insya Allah nanti keterkaitan dengan tanya jawab. Yang terakhir, Ibu Bapak yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih, penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Dinas yang bersedia dan rombongan yang bersedia hadir di SMK Negeri 2 malam ini. Suatu penghargaan yang sangat luar biasa, dan ini adalah bagian dari silaturahmi kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho apa yang kita lakukan ini. Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa bertemu kembali dalam suasana yang sangat menyenangkan. Saya sendiri saat ini posisinya sedang berada di atas bus bersama dengan rombongan Bapak Sekretaris Dinas, Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK, beserta dengan Kepala Bagian Program, juga bersama-sama dengan Kepala UPT SMK yang saat ini sudah masuk mendapat perluasan mandat untuk juga
juga menjadi SMK Belut di Sulawesi Selatan. Saat ini hari ketiga dalam perjalanan kami untuk datang ke Jawa, mulai dari Jawa Timur, dan hari ini kita berada di Yogyakarta. Selama di Jawa Timur kemarin kita berkunjung ke pertama itu di SMK Negeri 5 di Kota Surabaya, di mana SMK ini sudah menyelenggarakan Belut ini sudah kurang lebih 3 tahun berjalan, dan alhamdulillah dalam perkembangannya mereka menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang sangat luar biasa. Ya, banyak hal yang kita bisa dapat dari sana, kita lihat langsung, kita dengar langsung dari pengalaman pengelola Belut yang ada di SMK Negeri 5 Surabaya. Dan begitu juga teman-teman peserta yang lain, mereka juga sudah berdiskusi banyak, mendapatkan best practice, belajar langsung dari mereka, mendengarkan pengalamannya, termasuk juga mendengarkan kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang mereka alami, jumpai di awal, dan bagaimana cara mereka keluar dari persoalan itu juga yang kita ingin transfer menjadi pengalaman yang baik dari kita di awal. Siangnya kemarin kita juga berkunjung ke SMK Negeri 2 yang ada di Kota Malang, dan ini juga luar biasa ya, SMK yang menunjukkan tren perkembangan yang sangat pesat karena dukungan pemerintah provinsi, dukungan pemerintah kota kabupaten yang sangat bagus, sangat kuat. Bahkan mereka itu di awal diberikan dana stimulan dari pemerintah provinsi untuk memperbaiki, membenahi seluruh sarana mereka yang akan menjadi pusat-pusat keunggulan untuk unit-unit produksi mereka yang bisa menghasilkan income bagi sekolah dan pengembangan SMK tersebut. Tidak tanggung-tanggung ya, Pemda itu pemerintah daerah melalui APBD-nya itu memberikan support melalui dana stimulan yang diberikan untuk pengembangannya. Dan hari ini rombongan akan mendatangi lagi SMK Negeri 6 di Kota Yogyakarta juga untuk tujuan yang sama. Teman-teman ini ingin supaya di sana mereka ingin berdiskusi dengan teman-teman para pengelola Belut di SMK Negeri 6. Nah, ini kita pilih karena SMK ini juga memiliki sebuah pengalaman yang baik, sebuah contoh yang baik yang bisa menjadi model bagi teman-teman di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan pembelajaran bagaimana teman-teman dari Sulsel ini di SMK di Sulsel ini bisa memiliki pengetahuan yang lebih bagus lagi, pengalaman yang lebih bagus lagi dari sekolah-sekolah yang sudah melakukan, sehingga mereka makin lebih percaya diri, makin lebih lebih komitmen, lebih bersinergi, dan mereka punya wawasan yang bagus untuk bisa membawa sekolah-sekolah binaannya dengan lebih baik, sama dengan yang juga sudah ditunjukkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa. Nah, tentu itu harapan kami, saya, Pak Sekretaris, Ibu Kabid Pembinaan SMK, kita datang mengawal khusus ini juga untuk memberikan perhatian dan dukungan yang kuat bagi penyelenggaraan Belut kita di Sulawesi Selatan. Jadi insya Allah kita akan kawal ini, dan setelah kita pulang dari sini kita akan duduk bersama lagi untuk mencoba mengefektifkan lagi apa yang segera harus kita lakukan berdasarkan pengalaman yang kita ambil dari sini. Ya, mohon dukungan dan doa kita semua, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, karena kita ingin membawa sebuah perubahan untuk perkembangan vokasi kita di Sulawesi Selatan. Bukan hanya mengantar anak-anak kita memiliki kompetensi yang baik dan bisa terserap secepatnya ke dunia kerja, tapi kita juga ingin SMK kita ini juga sekaligus menjadi tempat bagi anak kita untuk belajar tentang entrepreneurship, dan sekolah-sekolah kita punya kesempatan yang baik untuk juga membuktikan bahwa mereka itu punya kemampuan tidak sekedar menerima dan menghabiskan anggaran yang ada, tapi dia juga punya kemampuan untuk selain menerima dan menghabiskan, mereka juga punya kemampuan untuk bisa mencari sumber-sumber keuangan yang ada. Nah, inilah kami berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan selamat untuk kita semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Badan Layanan Umum Daerah di SMK 6 itu menjadi sebuah motivasi bagi kami, dan juga saya sering menyampaikan contoh ini untuk di beberapa kegiatan saya memberi sambutan di sejumlah SMK yang ada di Sulawesi Selatan. Itulah juga yang menjadi motivasi bagi kami mengapa Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya kita belum pernah ada satupun SMK kita yang melakukan praktek untuk Badan Layanan Umum Daerah ini. Tapi setelah kami pulang dan mendapat pengalaman mendengarkan berbagai best practice yang Ibu Posko sampaikan, itu juga menjadi inspirasi yang sangat membantu kami untuk juga memulai proses ini di Sulawesi Selatan. Nah, kami harapkan bahwa setelah melalui proses minggu lalu, Bapak PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat izin, surat keputusan untuk memberikan izin bagi 19 SMK yang telah melalui proses sesuai dengan aturan Permendagri dan juga tata kelola BLD untuk vokasi. Dan kesempatan selanjutnya kami bersama-sama dengan seluruh kepala SMK yang masuk dalam BMUD Provinsi Selatan ingin dapat belajar di Jawa. Kemarin kami sudah berada di SMK Negeri 5 di Surabaya, siangnya itu di SMK Negeri 2 Kota Malang. Dan insya Allah hari ini kita akan menambahkan informasi kita lagi dengan pengalaman yang luar biasa di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Ya, saya yakin Bapak Ibu para kepala SMK yang menemani saya hari ini pasti menemukan nuansa yang berbeda ya. Kita baru saja turun dari bus tadi sambil sedang berusaha berputar. Kita sedang melihat bagaimana pemandangan dari luar tentang SMK Negeri 6 ini. Begitu masuk kita juga melihat penyambutan yang sangat luar biasa, sangat ramah, santun, tertib, teratur, dan semua menunjukkan praktek-praktek pengelolaan yang sangat luar biasa. Sampai kita masuk ke ruangan ini pun kita juga merasakan nuansa yang berbeda. Kesan kami setelah mengikuti FGD Blood di Surabaya, kemudian di Jogja, kesan yang pertama bahwa memang kegiatan Blood ini sangat penting untuk pengembangan pendidikan vokasional. Jadi yang selama ini kalau SMK itu dijadikan sebagai pusat pembelajaran, sekarang ditambah lagi satu tugasnya adalah pusat bisnis di sekolah. Kesan yang kami tangkap dalam FGD kali ini bahwa memang sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri,
harus bekerja sama dengan semua stakeholder tentang pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Contoh salah satu pengembangan ini adalah di program BLUT. Layanan umum ini peruntukannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru di sekolah, kemudian bagaimana memberikan pelayanan standar pelayanan minimal kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi baik guru dengan siswa serta semua stakeholder yang ada di dalam sekolah. Dan yang terakhir kesan bahwa memang sekolah itu harus dikelola secara transparan, kemudian keuangannya, kemudian pengelolaan manajemennya itu harus melibatkan semua orang yang ada dalam sekolah, mulai dari security sampai kepala sekolah. Kemudian pengembangannya itu harus dikedepankan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pengembangan BLUD ini di sekolah. Pesan kami bahwa dengan adanya program BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah itu diharapkan nantinya semua sekolah akan jadi mandiri, dalam artian sekolah itu sudah tidak tergantung lagi pendanaan cuma kepada dana biaya operasional sekolah, tetapi sudah bisa menghasilkan sendiri untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, meskipun kontribusi dalam pengolahan BLUT ini mungkin diharapkan 5-10 tahun ke depan itu baru bisa dikatakan hampir sempurna. Tetapi langkah awal yang kami akan lakukan yaitu tentang bagaimana membumikan BLUT ini di sekolah SMK Negeri Desa Selatan adalah pertama membagi pengetahuan atau virus BLUT ini kepada semua sekolah. Kemudian setelah itu kita coba membuat penyelarasan kurikulum antara DUDI dengan sekolah. Kemudian setelah itu melibatkan guru dalam hal ini ada guru tamu dari industri itu kita maksimalkan minimal satu kali satu minggu harus ada di sekolah. Dan yang terpenting dari kesemua itu adalah kita harus mempunyai fleksibilitas, tidak boleh monoton, dan fleksibilitas itu di BLUT itu sendiri dibagi dalam 8 standar. Salah satunya adalah fleksibel terhadap penggunaan aset di sekolah. Ya, kemudian yang kedua fleksibel terhadap tata kelola di sekolah, dan yang berikutnya lagi yang paling penting adalah fleksibel terhadap semua kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan di sekolah, baik itu untuk kepentingan siswa maupun kepentingan guru dan tenaga pendidikan di dalam sekolah. Saya kira barangkali itu yang menjadi pesan kami. Dan yang terakhir sekali, kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan karena telah membuka wawasan kami untuk melakukan FGD ini di Jawa, di Surabaya dan sampai di Jogja, dan ini akan menambah hasanah dari literasi pengetahuan kami. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi, hormati Kepala SMK Negeri Makassar, tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, telah memberikan kami kesempatan untuk melihat sekolah-sekolah yang telah melaksanakan sekolah SMK BLUT di Provinsi Jawa Timur dan DKI Yogyakarta. Dari 3 hari perjalanan kami lalui, alhamdulillah kami sangat banyak pengalaman-pengalaman baru yang kami dapatkan dari hasil pemantauan kami, hasil FGD kami dengan ketiga sekolah yang telah dikunjungi. Maka wawasan kami terbuka bagaimana mengembangkan sekolah BLUT yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di SMK Negeri Makassar. Satu hal yang membuat kami terbuka pikiran, wawasan, bahwa terlalu banyak potensi yang harusnya dikembangkan di sekolah kita, karena kita tidak pernah melihat dunia luar, sehingga selama ini kita terkungkum, terpaku pada satu titik, padahal terlalu banyak potensi-potensi yang kita miliki yang seharusnya menjadi potensi income dan juga sekaligus meningkatkan kompetensi siswa dalam kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Itu yang perlu kita kaji. Nah, inilah pengalaman-pengalaman positif yang sangat bermakna nantinya insya Allah, yang akan menjadikan dasar kami untuk action
bahwa begitu kita sudah memiliki badan hukum, apa istilahnya, badan hukum dalam hal belut, maka insya Allah kita bertekad bulan ke Sulawesi Selatan akan mengembangkan SMK Belut dan kemandirian dengan manajemen yang baik. Itu barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selama pengalaman ke sini di Jawa Timur, Surabaya, Malang, sampai di Jogja, ini mendapat pengalaman yang menarik. Sepertinya kami terbuka wawasan ini tentang BLD, di mana ini membuatkan suatu cerita yang indah untuk sekolah, ada keleluasaan untuk mengembangkan diri, termasuk bagaimana sekolah kami ini bisa mandiri. Sehingga ini sangat berkesan, sangat bagus, sangat membuka wawasan, pencerahan bagi kami di 3 sekolah ini yang berpengalaman lebih duluan pengelolaan secara BLD. Sehingga dengan ini kami juga sudah bisa mendapat gambaran tentang pengembangan sekolah kami. Insya Allah sangat menarik untuk ini, sangat istimewa buat kami, terutama dari 19 sekolah yang menuju pengelolaan badan layanan bersama usaha umum daerah. Itu salah satu. Terima kasih. Jadi kegiatan ini bagi kami selaku kepala sekolah yang ditetapkan sebagai LUK di Sulawesi Selatan sangat bermanfaat dalam hal pengembangan manajemen berbasis sekolah, dan tentu sangat berguna untuk dalam hal penyemangat persepsi adalah semua stakeholder sekolah untuk mengelola sekolah lebih produktif dan inovatif, sehingga kelak tujuan pendidikan utamanya di SMK yakni bisa menghasilkan tenaga kerja menengah yang terampil untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal persiapan nanti memasuki dunia kerja. Karena pada dasarnya sekolah yang diharapkan menuju blok ini adalah untuk bagaimana mengembangkan lulusan atau tamatannya supaya nanti siap untuk di dunia kerja dengan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Saya kira itu SMK Negeri 1 Bakalar yang bergerak di bidang kemaritiman.